Assalamualaikum. Sekarang kita belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Apakah itu algoritma? Jadi di sini algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis itu merupakan kata kunci dalam algoritma. Kemudian pemrograman. Pemrograman itu berasal dari algoritma dan bahasa atau struktur data. Jadi di sini program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program itu dikenal sebagai algoritma. Biasanya program ditulis menggunakan bahasa pemrograman, jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan, diantaranya adalah pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Itu artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang dilaksanakannya. Kemudian yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama dengan algoritmanya, sama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan algoritma itu yang pertama adalah teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma. Yang ketiga, setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Notasi algoritmik itu bukan notasi bahasa pemrograman. Terus algoritma itu sebenarnya digunakan untuk membantu kita dalam mengkonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam translasi algoritma, yaitu yang pertama adalah pendeklarasian variabel, pemilihan tipe data, pemakaian instruksi-instruksi, aturan sintaksis, tampilan hasil, serta cara pengoperasian compiler atau interpreter. Terus algoritma itu merupakan jantung ilmu informatika. Kenapa? Karena algoritma itu adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah ke dalam teknologi algoritma, namun jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Terus kemudian algoritma adalah deskripsi dari suatu pola tingkah laku yang dinyatakan secara primitif, yaitu aksi-aksi yang didefinisikan sebelumnya dan diberi nama, dan diasumsikan sebelumnya bahwa aksi-aksi tersebut dapat dikerjakan sehingga dapat menyebabkan kejadian. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh proses. Jadi di sini mekanismenya bisa diperhatikan gambar. Yang pertama itu adalah mekanismenya itu mula-mula program dimasukkan ke dalam memori komputer. Ketika program dilaksanakan, setiap instruksi yang telah tersimpan di dalam memori dikirim ke CPU. Kemudian CPU mengerjakan operasi-operasi yang bersesuaian dengan konstruksi tersebut. Bila suatu operasi memerlukan data dibaca dari piranti masukan. Kemudian disimpan di dalam memori, lalu dikirim ke CPU untuk operasi yang memerlukannya tadi. Bila proses menghasilkan keluaran atau informasi,
Keluaran disimpan ke dalam memori, lalu memori menuliskan keluaran tadi ke piranti keluaran, misalnya dengan menampilkannya di layar monitor. Nah, sekarang belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram itu tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram itu adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman itu berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, pernyataan-pernyataannya, tata cara mengoperasikan kompliernya, dan memanfaatkan pernyataan-pernyataan tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Bahasa pemrograman bisa juga dikelompokkan berdasarkan pada tujuan dan fungsinya. Di antaranya adalah imperatif sama deklaratif. Kalau imperatif itu yang prosedural, C, Pascal, Fortran, Basic, kemudian object oriented, ada Java, ada Smalltalk, ada Eiffel, kemudian parallel processing itu ada Pascal, Occam sama Cylinder. Terus kalau yang deklaratif itu terdiri dari 3, yaitu logic, prolog, fungsional, LISP, APL, scheme, kemudian database, SQL. Menilai sebuah algoritma. Beberapa persyaratan untuk menjadi algoritma yang baik adalah tingkat kepercayaannya tinggi atau reliability. Kemudian pemrosesan yang efisien atau cost rendah. Sifatnya general, bisa dikembangkan atau expandable. Mudah dimengerti, portabilitasnya yang tinggi atau portability. Penyajian algoritma secara garis besar itu dalam 2 bentuk penyajian, yaitu bisa dalam bentuk tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu dengan struktur bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan pseudokode. Nah, sekarang pengertian dari pseudokode dan flowchart. Pseudokode adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemrogram. Kalau flowchart itu merupakan gambar atau bahkan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Struktur dasar algoritma. Yang pertama adalah struktur runtunan. Biasanya digunakan untuk program yang pernyataannya sekuensial atau urutan. Kemudian yang kedua adalah struktur pemilihan, digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Kemudian yang ketiga adalah struktur perulangan, biasanya digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Tahapan dalam pemrograman itu adalah definisikan masalah, buat algoritma dan struktur cara penyelesaian, menulis program, mencari kesalahan, uji dan verifikasi program, dokumentasi program, dan pemeliharaan program. Sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.